Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan materi pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disingkat PTLSV. Nanti kakak akan menjelaskan apa sih PTLSV itu dan bagaimana cara mengerjakan PTLSV. Jadi kalian simak ya penjelasan dari kakak. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disingkat PTLSV. Kalian harus tahu ya, apa sih PTLSV itu dan bagaimana ciri-ciri PTLSV. PTLSV merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka berarti kita belum tahu kalimat tersebut bernilai benar atau salah. Kemudian, PTLSV hanya memiliki satu jenis variabel dan berpangkat 1. Ciri-ciri yang ketiga, PTLSV menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, tandanya yaitu ada tanda kurang dari, kemudian lebih dari, kemudian ada kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir yaitu lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang kakak kasih contohnya ya. Contoh dari PTLSV. Contoh yang pertama, Y lebih dari 5. Ini merupakan PTLSV karena hanya memiliki satu jenis variabel dan berpangkat 1. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari. Contoh yang kedua, 6 dikurangi 2M kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini juga merupakan PTLSV karena hanya memiliki satu jenis variabel yaitu M, kemudian pangkatnya 1. Dan menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kakak mau tahu, kalian sudah bisa membedakan mana yang PTLSV atau bukan. Di sini kakak ada 5 soal, sekarang kita cari ya, mana yang PTLSV atau bukan. Soal yang pertama, X kuadrat kurang dari 16. Ini benar atau salah? Salah ya, ini bukan PTLSV. Kenapa? Karena walaupun variabelnya hanya 1, tapi dia berpangkat 2. Jadi kalau PTLSV itu pangkatnya hanya 1. Kemudian soal yang kedua, A ditambah B lebih dari sama dengan 4. Nah, ini benar atau salah adik-adik? Salah juga ya, karena variabelnya ada 2, yaitu A dan B. Padahal kalau PTLSV hanya boleh satu variabel. Soal yang ketiga, M ditambah 3 kurang dari 10. Nah, kalau ini benar atau salah? Benar ya, ini merupakan PTLSV karena hanya memiliki satu jenis variabel yaitu M dan berpangkat 1. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari. Dan soal yang keempat, 7 dikurangi Y sama dengan 3. Kalau ini benar atau salah adik-adik? Salah ya, kalau 7 dikurangi Y sama dengan 3 merupakan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Coba kalian perhatikan soal yang keempat. Di sini kalian bisa langsung tahu ya, karena menggunakan tanda sama dengan, maka itu bukan PTLSV, melainkan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Soal nomor 5, 10 kurang dari atau sama dengan X ditambah 5. Kalau ini benar atau salah adik-adik? Ini benar ya, karena variabelnya hanya satu jenis dan berpangkat 1. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan.
kalian sudah bisa bedakan ya, mana yang PTLSV atau bukan. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan PTLSV. Nah, adik-adik, pada prinsipnya mengerjakan PTLSV ini sama persis dengan mengerjakan PLSV. Jadi langkah-langkah mengerjakannya itu sama dengan cara mengerjakan persamaan linier satu variabel. Untuk penjelasan tentang persamaan linier satu variabel, kalian bisa cek ya link video di atas. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah cara mengerjakan PTLSV. Yang pertama, usahakan semua variabel berada di sebelah kiri dan bilangan berada di sebelah kanan. Kalian ingat lagi ya prinsip pindah ruas. Jika ditambah dipindah ruas, maka berubah menjadi dikurang atau sebaliknya. Kemudian jika dikali apabila pindah ruas, maka berubah menjadi pembagian. Nah, langkah yang kedua yaitu tentukan nilai variabelnya atau nyatakan PTLSV dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, yang perlu kalian ingat, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya itu tetap. Nah, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, jika tadi tandanya kurang dari apabila dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya itu akan berubah menjadi lebih dari atau sebaliknya ya. Nah, jika tanda sebelumnya itu kurang dari atau sama dengan apabila nanti dibagi atau dikali bilangan negatif, maka akan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Ini sebaliknya ya. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Soal nomor 1, penyelesaian dari Y kurang dari atau sama dengan 6 dengan Y anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, di sini soalnya Y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalian perhatikan Y itu termasuk anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalian cari angka yang kurang dari atau sama dengan 6. Sudah ketemu? Nah, jadi jawabannya atau penyelesaiannya yaitu 2, 4, 6. 6 juga termasuk ya, karena Y kurang dari atau sama dengan. Soal nomor 2, penyelesaian dari 2x ditambah 1 kurang dari 9 dengan x anggota bilangan asli. Nah, sekarang kita kerjakan. Tadi soalnya 2x ditambah 1 kurang dari 9. Nah, adik-adik ingat langkah-langkahnya. Tadi kalau yang ada variabelnya kita letakkan di sebelah kiri dan untuk bilangan kita letakkan di sebelah kanan. Jadi nanti yang akan kita pindahkan yaitu positif 1. Berarti di sini 2x kurang dari 9-nya tetap, yang kita pindahkan yaitu positif 1. 1 karena pindah ke sebelah kanan atau pindah ruas berarti tandanya berubah menjadi dikurang. Sehingga menjadi 2x kurang dari 9 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 2x kurang dari 8. Nah, adik-adik kita kerjakan sampai ke bentuk yang paling sederhana ya. Di sini variabelnya masih ada angka 2. Kita buat supaya menjadi angka 1. Berarti harus kita bagi dengan 2. Karena sebelah kiri dibagi 2, berarti sebelah kanan juga dibagi 2. 2x dibagi 2 yaitu 1x. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi jawabannya yaitu x kurang dari 4. Nah, berarti kita cari bilangan asli yang kurang dari 4. Adik-adik ingat, bilangan asli yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita cari x kurang dari 4. Berarti penyelesaiannya yaitu yang kurang dari 4 ada 1, 2, dan 3. Kita lanjut soal yang ketiga. Selesaikan pertidaksamaan
M ditambah 12 lebih dari 9 dengan variabel pada bilangan negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita jawab ya. Tadi soalnya M ditambah 12 lebih dari 9. Langkah berikutnya kita pindahkan angka 12 ke sebelah kanan. Di sini M lebih dari 9-nya tetap. Kemudian positif 12 karena pindah ke sebelah kanan maka berubah menjadi dikurang. Sehingga menjadi M lebih dari 9 dikurangi 12. Hasilnya yaitu M lebih dari negatif 3. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. M lebih dari negatif 3. Kita cari bilangan yang lebih dari negatif 3. Jadi penyelesaiannya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3M dikurangi 2 dengan M anggota bilangan asli adalah. Nah, di sini soalnya 10 kurang dari 3M dikurangi 2. Nah, adik-adik, supaya mudah kita pindahkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri dan untuk bilangan kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang pertama kita pindahkan yaitu 3M. 3M tadi positif karena pindah maka berubah menjadi negatif. Berarti di sini negatif 3M kurang dari negatif 2-nya tetap. Yang kita pindahkan selanjutnya yaitu 10. 10 karena pindah maka berubah menjadi negatif. Sini dikurangi 10. Sehingga soalnya menjadi negatif 3M kurang dari negatif 2 dikurangi 10. Hasilnya yaitu negatif 3M kurang dari negatif 12. Nah, adik-adik, selanjutnya kita buat variabelnya hanya M. Berarti harus kita bagi dengan negatif 3. Nah, karena sebelah kiri dibagi negatif 3, maka sebelah kanan juga harus dibagi negatif 3. Coba adik-adik perhatikan. Ingat ya tadi, apabila dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya berubah. Nah, berarti jawabannya menjadi M lebih dari 4. Coba perhatikan tandanya. Tadi pertama tandanya kurang dari. Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih dari. Nah, berarti sekarang kita cari penyelesaiannya ya. M lebih dari 4. Tadi M anggota bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang kita cari M lebih dari 4, berarti bilangannya lebih dari 4, yaitu ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, adik-adik, sekarang kita ke latihan soal ya. Kerjakan soal berikut ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Soal nomor 1, penyelesaian dari X lebih dari negatif 3 dengan X anggota negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8 adalah titik-titik. Soal nomor 2, penyelesaian dari 4 ditambah M kurang dari atau sama dengan 12 dengan M anggota bilangan asli adalah titik-titik. Nah, adik-adik, silakan kalian kerjakan ya. Nah, sudah selesai pembahasan kakak pada video kali ini. Untuk materi berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.